Alhamdulillahilladzi qad shayara imana syaksin nasu'an farutamahu. Segala puji bagi Allah yang menjadikan iman
amin bi rabbika ya, iman kepada Allah. Masih di cabang iman yang pertama yaitu percaya kepada Allah. Masih kita mungkin sifat-sifat yang wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Akhbirni an sifatil mustahilatil lati la yatasifu biha Maula subhanahu wa ta'ala. Terangkanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku ya, an sifatil mustahilati, tentang sifat-sifat yang mustahil ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian asifatul mustahilatu fi haqqillahi ta'ala, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah ya. Ada sifat-sifat yang mustahil bagi Allah sama halnya dengan sifat yang wajib. Jadi ada 20 sifat wajibnya 20, mustahilnya 20. Wujud ada Allah, mustahilnya ada. Mustahilnya Allah tidak ada ya. Allati la yumkinu ayyatasifa biha. Jadi sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, yaitu sifat-sifat yang disebutkan tadi, Adam, kudus, fana, masalatil hawadis. Terkadang kalau disebutin gitu-gitu kadang lupa, makanya kalau di lagu ini tuh cepet hafalnya ya. Anak-anak juga cepet hafal, mama apalagi nggak mikirin masalah di dapur. Kalau sambil nyanyi mah hafal, kalau nggak nyanyiin mah repot juga. Jadi ada kudus, mana Allah tidak ada ya, al-adamu Allah tidak ada, Allah kudus, kemudian Allah itu baru ya. Kalau sekarang Allah tidak ada, mustahil karena ada ciptaannya. Mustahil Allah tidak ada karena ada ciptaannya. Ada makhluk, ada kita manusia, ada tumbuhan, ada hewan, pokoknya judulnya ada yang diciptakan ya, ada makhluk. Jadi mustahil Allah tidak ada. Kenapa? Karena ada ciptaannya ya. Jadi Allah ada, Allah tidak ada mustahilnya. Kemudian Allah baru, mustahil juga Allah baru karena kita yang baru, makhluk yang diciptakan Allah berarti makhluk semuanya. Allah mah berdiri sendiri ya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. La awal la akhir, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu ya. Itu adalah Allah. Nih. Zakarna fi hadzal ayat khamsa su'abin yang amin bi rabbika wal malaikati wal kutub wal anbiya'i wa bi yaumi yaf'al 'alamu. Nah, itu ada 5 cabang iman. Al-imanu fas'ulatul ula, cabang iman yang pertama al-imanu bi anna Allah ta'ala wahidun ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah satu, la syarikalah, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Fardun, menyendiri, Allah itu menyendiri. Kemudian la mislalahu samadun, la nidalahu azaliyun, Allah itu tempatnya tidak butuh tempat bergantung, tidak butuh tempat senderan. Itu Allah. Lah kalau ibu-ibu mah tuh duduknya aja nyender, bapak-bapak juga sama. Betul. Apalagi di rumah ibu tuh nyender ke bapaknya. Ya. Allah tidak azaliyun, qaimun abadiyun. Allah itu dari azali, dari zaman ajalnya, qadim, global terdahulu. Ya, abadi. Makanya kalau ada orang bilang cinta kita tetap abadi, keren ya. Waduh, ada begitu ketawa. Bohong makanya jangan gombal-gombal. Ada tetap gue istrinya meninggal
Yang gak muda juga istrinya meninggal, nah bapak sedikit, bapak-bapak udah tua, butuh kehangatan, butuh yang apa maksudnya, butuh yang ngeladenin, kawin lagi, nggak apa-apa. Orang laki-laki boleh masna wasulasa warba, jangan dimarahin. Yang penting kita dicukupin. Karena ada yang nanya, emang Umi mau begitu? Iya, tanya abah, kalau abahnya mau monggo. Iya, jadi jangan marah-marah nih. Kalau si Umi begitu benar, orang ada dalam Al-Qurannya. Nggak boleh kita berontak, dia tidak menerima ketentuan hukum Allah itu dalam Al-Quran itu. Masna wa sulasa wa ruba. Tapi ada terusan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tidak bisa adil, cukup satu. Belayannya dulu sama, ya, hukumannya dulu sama, bisa nggak? Ya, yang antara yang tua dengan yang muda, yang tua merendah peotnya, kalau yang muda kan masih segar, kita harus sama. Kalau bisa sama adil boleh, kalau nggak bisa adil, fawahidah kata Allah satu. Gitu. Memang dibela Pak, kalau memang benar, yang benar, yang itu ya udah. Jadi istri-istri juga ada yang kata begitu harus terima. Ada kan ada beberapa yang seperti mau nikah lagi, asal kita sama ke kita bagiannya apa lumayan Bu kalau suami laki nikah lagi. Kenapa? Ada yang ngeladenin gantian ngeladenin. Kalau ngeladenin sendiri kan capek, bener nggak? Jujur aja gitu. Ngeladenin sendiri itu capek. Kalau mulai misalkan harus bikin kopi, kalau ada dua kan saya bagian kopi, itu bagian masak gitu. Masalahnya turunan Umi, abah-abah Umi begitu. Ada yang kakek Umi, uyut Umi begitu. Akur semuanya sekarang jadi banyak keluarganya. Rame kalau bani itu banyak. Alhamdulillah. Jadi banyak saudaranya. Gak marah. Wah ini gimana sih? Nah, penting adil. Kalau untuk adil, kira-kira tidak bisa adil jangan. Kasihan istrinya udah capek-capek dengan anak-anaknya. Cukup deh, satu juga nggak habis ya Bu. Tambah gendut, tambah sedih. Alhamdulillah. Ya, Allah itu farqul lami serta bersama lami dalam azaliyun qayyum abadiyun dan langgeng abada yang selamanya. La awala wujudihi, adanya Allah itu tidak ada awalnya, adanya Allah tidak ada awalnya, wala akhirul abadi, dan tidak ada akhirnya keabadiannya. Jadi kalau bilang manusia cintanya kekal abadi, terus maut baru cintanya hilang. Itu ya omongannya doang seperti itu, bohong. Ya itu berapa makhluk. Ya kalau Allah mah adanya juga tidak ada awal, akhirnya itu abadiannya ini tidak ada akhir, tidak ada akhirnya. Allah ya di abadian ini qayyum la yakuni abada. Ya al abadu wa la yughayyiru amadu wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batinu. Ya kemudian wasifatu saniyatu, cabang iman yang nomor kedua, al imanu bil malaikati, iman kepada malaikat. Ya bi an-tusaddiqu bi wujudihim, dan membenarkan adanya para malaikat. Kan malaikat itu tidak terlihat, gaib, sama dengan Allah juga gaib, malaikat juga gaib. Bahkan di sini mungkin banyak banget ini malaikat. Ya, di sini banyak malaikat. Lihat, orang gigi kita aja malaikat, kanan kiri kita malaikat. Ya, mencatat amal baik, amal buruk, selalu ngikutin kita. Kayaknya kayak kalau kita mau berbuat jahat, ingat ada malaikat yang nyatetin gitu. Ya, kita harus membenarkan adanya para malaikat. Wa bi annahum ibadun makrumun, karena para malaikat itu adalah abdinya Allah, la ya'sunallah, yang tidak pernah bermaksiat. Nah, kalau manusia mah ya maksiat, berdosa mulu, namanya juga manusia, tempatnya dosa dan salah manusia mah.
Kalau malaikat ya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ma'amarohu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah wa yaf'aluna. Para malaikat selalu mengerjakan lain dengan manusia. Manusia mah disuruh ini, disuruh itu juga entar-entaran. Suruh sholat entar nanggung, pas lagi iklan baru gitu. Itulah manusia. Sekarang ada film apa Bu di televisi? Ikatan Cinta. Wis Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Emang suka nonton Ikatan Cinta? Enggak. Terus siapa yang suka nonton? Oh, mama katanya yang suka nonton. Emaknya nonton ya? Umi mah nggak nonton, nggak ada TV. Umi yang nonton Ikatan Cinta, nah. Anak sampai apa? Ya. Malaikat yang aluna yu'marun selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada para malaikat. Wahum dan para malaikat itu ajsamut latifatun, jisimnya itu yang lembut, ya dawat Ja'alallahu lahum, Allah menjadikan kepada mereka kekuatan alat tasyakuli bi askali muktalifatin hasanatin, dengan bentuk-bentuk yang baik, ya, dengan menjadikan, maksudnya bisa menjelma, ya, para malaikat itu menjelma, tapi jelmaannya itu bi askali muktalifatin hasanatin, dengan jelmaan yang baik, enggak seperti penjelmaannya setan apa iblis. Hanya ada suster mesot itu mah di film ya. Ya ada genderuwo, ada kolowewe, ada tuyul, ada apa lagi, pocong, kuntilanak, apa oh kolowewe apa cewek gembeng. Ya pokoknya mah banyak lah macamnya ya, itu setan. Kalau malaikat tuh tidak seperti itu. Kalau malaikat dia menjelmanya tuh yang baik-baik. Seperti halnya malaikat yang datang kepada orang yang lagi sakaratul maut. Ya, kalau orang yang baik dia datang menjelma sebagai orang yang cakep. Ya, yang ngajak dia untuk pergi, ya, itu subhanallah. Betul ya, cabang iman yang nomor kedua, iman kepada malaikat. Sebenarnya kita masih belum menyampaikan masalah apa tadi itu sifat-sifat yang mustahil ya. Baru ada kudus, panah, kemudian mursalat, musalil hawadisi, al-ihtiyaju, kemudian al-ihtiyaju dilakuin juga, kalau dilakuin nggak bisa. Ada kudus, panah, mumasalat lil hawadisi, al-ihtiyaju, ta'adud. Al-ihtiyaju itu membutuhkan kepada yang lain. Kalau kita mah butuhkan kepada orang lain, ya butuh sama suami, kadang butuh dengan tetangga, kadang butuh sama anak. Nah, Allah itu tidak membutuhkan yang lain. Kemudian Allah itu tidak berbilang, ya, tidak memiliki sekutu. Makanya Allah itu wahid, Allah itu satu, ahad. Itu sampai Allah itu tidak bodoh. Kemudian Allah itu jahlun, maut, tidak mati. Kemudian tidak kalau tidak bisa berbicara itu bisu. Nah, kalau orang Sunda mah pego, hanya piring ini ya, pego orang Sunda namanya. Kalau bisu tidak tuli, nah ya mustahil kan Allah tuli, mustahil Allah bisu, dan lain sebagainya. Ya, wajah wa aswa wa dalik. Wa inna mastahalat tisofu biha
sifatul nuqsan. Jadi Allah itu tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Sifat apa tuh? Adam, wudus, fana, ya, jalun, kemudian maut, kemudian somam. Nah, ya itu mustahil Allah seperti itu, karena sifat-sifat tersebut adalah hal yang merupakan sifat yang kekurangan Allah. Ya, tidak mungkin Allah kurang. Itu makanya mustahil Allah memiliki sifat yang tadi disebutkan. Padahal Allah mah hanya memiliki apa? Illa bisifatil kamal. Allah itu hanya mempunyai sifat kesempurnaan. Makanya manusia mah, makhluk itu tidak sempurna. Jadi hanya Allah lah yang sempurna. Ya. Jadi maklum kalau misalkan kita punya pasangan sedikit ya misalkan kurang taat, maklum, karena pasangan kita bukan malaikat. Ya. Lah kalau malaikat makan semuanya tunduk taat terus. Suami juga harus ngertiin ketika istrinya kal mungkin ya ada sedikit-sedikit tidak taat, maklumin istri kita bukan malaikat, manusia. Gitu. Ya, jadi kalau kita kembali lagi ke situ pasti iya kita tuh manusia itu banyak salah. Nah, akhirnya Pak bisa menerima apa kekurangan dari masing-masing kita, apa kekurangannya manusia. Ya seperti itu, manusia tempat salah dan dosa. Dan orang yang punya salah berarti bukan orang yang manusia itu bukan bukan malaikat, makhluk Allah yang sifatnya banyak salah, makanya pasangannya juga tentunya seperti itu. Jadi harus banyak maklum, harus banyak memaafkan. Itulah tentu manusia. Insya Allah dalam rumah tangganya pun pasti datang ke harmonisan, saling ngertiin, saling memaafkan. Kalau kita kembali lagi ke situ, bener lah kita manusia. Gak bakalan terus bapaknya marah-marah terus. Kalau langsung ingat sama kita manusia ya, itu kan. Makanya godong itu perbuatan setan, marah-marah itu perbuatan setan. Kalau kita lagi marah berdiri cepat duduk. Dan kata Rasul begitu, kalau lagi duduk langsung tiduran. Nggak jadi marah. Pokoknya posisi kita lagi marah, cepat kita ubah. Itu insya Allah nanti tidak akan keterusan marahnya. Ya, sama kita lagi marah-marah sama anak, kalau marah cepat, kemarahan kayak alihkan. Gitu. Jadi jangan terus saja. Walaupun memang perempuan itu sejujurnya banyak ngomong, beda dengan laki-laki. Tetapi kalau perempuan yang banyak ngomong itu bisa stres juga. Jadi alihkan, jangan marah-marah, pakai sholawat, pakai zikir, itu maksudnya. Jadi harus mengeluarkan kata-kata. Jadi kalau laki-laki mah katanya itu menurut penelitian ya, butuh 6.000 kata satu hari. Kalau perempuan 20.000 kata. Jadi harus dimaklumi ketika kalau mamanya banyak ngomong, banyak ngomel, antep baiklah gitu. Makanya sebenarnya perempuan perbanyaklah untuk berzikir biar kata-kata yang keluar itu manfaat. Ya, jadi tidak sampai bikin stres gitu ya. Memang harus dikeluarkan. Dan sekarang itu memang bagusnya kita kalau ngomong, kata Dokter Inung kemarin ikut acara Umi di Balaikan ya, dikumpulkan semuanya ibu-ibu. Ternyata yang harus lebih dekat ke anak laki-laki itu adalah bapak. Walaupun memang al-ummu madrasatul ula ya, ibu itu adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama. Tetapi ternyata mungkin bapaknya itu sebagai kepala sekolahnya gitu. Iya, jadi yang harus dekat sama anak laki-laki itu ternyata haruslah bapak-bapak. Karena di penelitian yang disampaikan oleh Dokter Inung, Umi sampaikan lagi sekarang di sini. Kenapa butuh bapak-bapak harus punya sosok bapak yang memang
hebat dan luar biasa. Terjadi adanya LGBT itu ternyata hampir semua ditanya karena kurangnya kasih sayang bapak. Gitu, ya. Oh, maaf ini gak apa-apa, udah sampaikan di sini ada laki-laki dan ibu-ibu juga. Ya kenapa sekarang juga banyak ya orang-orang yang berpenyakit, ya yang memang ditakutkan dari dulu itu yang tidak ada obat itu. Artinya makanya jadi ibu juga, walaupun bapak-bapaknya sudah tua, gitu kan, tetap harus mau meladeni. Ini yang masih punya pasangan, ya harus dilakukan karena laki-laki nggak apa-apa. Umi nggak tahu, memang ini harus disampaikan kembali ya Pak ya, biar paham, biar tahu, biar mamanya paham juga. Jangan nggak sakit-sakit deh itu. Tetap kewajiban kita selaku istri, walaupun sudah tua, sudah aki-aki, tetap hukumnya itu wajib. Ingat. Oh udah malu sama cucu, nggak ada malu. Ingat, wajib ngeladenin suami walaupun sudah umur gitu. Jadi jangan sampai ternyata yang banyak penyakit kelamin sekarang itu banyak laki-laki yang umur 65 ke sana. 65 ke sana. Kenapa? Kan dipertanyakan kenapa? Boleh jadi itu. Kok ini ngaji tablik kesini nggak apa-apa. Ini sedikit lah saya sampaikan karena memang perlu juga. Jadi kita sebagai istri hendaklah sayang sama keluarga, begitupun seorang bapak juga harus sayang sama keluarga dan anak-anaknya. Makanya kita pondasinya keimanan, keislaman dikuatkan dengan ilmu. Karena keterbatasan ilmu juga boleh jadi seperti itu. Ya, kalau ilmunya dipakai dan ilmunya sudah tahu, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Makanya anak laki-lakinya harus dirangkul sama bapaknya. Boleh jadi kalau sama emaknya dia tidak terbuka. Gitu. Jadi terbukanya cuma ke siapa? Ke bapaknya. Jadi ke ibunya enggak. Jadi anak laki-lakinya harus diapa? Harus dideketin, jangan sampai kehilangan anak laki-lakinya. Kan sekarang di kota Depok tuh banyak banget, sampai berapa ribuan tuh yang LGBT. Ngeri kan Bu? Ngeri. Itu di Depok itu. Jadi kita harus wanti-wanti sama anak-anak keturunan kita. Bekali dengan ilmu. Kemudian akhbirni anil asya'i allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Terangkanlah tentang apa aja katanya yang boleh timbul ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hiya fi'lul mumkinati wa tarkuha mislu ayyaj'alal insana ghaniyan aw faqiran sahihan aw saqiman wa asbahu dzalik. Itu Allah Maha berkehendak mau menciptakan ataupun tidak itu adalah hak Allah. Hanya sifat jaiz bagi Allah itu kan satu. Mau Allah berkehendak, mau Allah tidak, itu urusan Allah. Gimana Allah ajak? Mau Allah menciptakan, mau Allah tidak menciptakan, itu adalah hak Allah. Itu makanya sifat jaiz bagi Allah. Ya, jadi menciptakan segala yang mungkin. Sebagaimana Allah telah menciptakan apa? Seseorang menjadi kaya ataupun seseorang menjadi fakir, jadi miskin, ya. Ataupun Allah menjadikan seseorang jadi sehat, Allah menjadikan seseorang sakit, ya itu ya suka-suka Allah begitu, ya. Itu jadi gimana Allah? Itu adalah sifat yang mungkin bagi Allah. Jadi Allah mau menciptakan, Allah mau tidak, Allah mau berkehendak ataupun tidak, itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Ma muradu bil istiwa'i fi qouli subhanahu
Jadi apa yang dimaksud dengan kata bersemayam? Yang berapa? Umi nggak bawa jam. Ya. Yang dimaksud dengan kata bersemayam ya pada firman Allah yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, gitu ya. Maksudnya itu apa? Al-muradu bihistiwa'un yaliku bijalalir rahmani jalla wa ala fal istiwa'u ma'lumun. Jadi yang dimaksud adalah bersemayam yang sesuai ya dengan keagungan Allah yang Maha Pemurah dan Maha Tinggi dan Maha Luhur. Jadi bersemayamnya Allah itu merupakan merupakan hak benar Allah itu bersemayam, ya, merupakan sesuatu yang telah jelas Allah itu memang bersemayam. Namun bagaimana caranya Allah bersemayam tidak tahu. Ya. Tidak seperti halnya orang yang naik perahu, misalkan duduk di perahu ataupun gila gitu. Tidak seperti itu semayamnya Allah di atas arasy. Allah itu bersemayam di aras, tapi caranya Allah bersemayam itu kita tidak, makanya wajib kita imani saja. Makanya bukti ilmu tauhid itu begitu. Tidak sedikit orang yang akhirnya jadi kufur, gitu. Makanya perlu kita ngaji tauhid itu biar tahu. Makanya kalau bilang Allah tuh di atas mah nggak boleh bilang di atas. Ya maksudnya ya Allah itu memang ada, gitu ya, di atas aras. Jadi tidak sebagaimana bersemayamnya seseorang ya, dia misalkan di atas perahu atau misalkan di atas punggung duduk di punggung binatang gitu kan. Kalau orang yang berkuda berarti kan naik di atas kuda ya. Seperti itu, bukan seperti itu Allah itu ya bersemayamnya tuh. Jadi barang siapa yang memiliki bayangan seperti itu, tadi bayangannya Allah itu seperti halnya orang yang naik berkendaraan atau yang lagi menunggang binatang ya. Nah, itu berarti telah apa? Ya, itu imajinasinya sendiri gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi karena ia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Hati-hati, makanya sedikit aja kita dalam hati itu deh kufur, bisa kufur. Ya, itikad kita yang benar. Keyakinan di dalam hati itu harus benar-benar ya, tidak bisa jangan sampai tergoyahkan gitu ya. Sedikit aja salah kita bahaya ya, sedikit itikad kita seperti tadi berarti Allah itu gitu kan, tidak. Jadi jangan sampai ada pikiran seperti itu bahwa Allah itu memang bersemayam di atas aras, sudah jelas bersemayamnya, namun tidak tahu bagaimana cara bersemayamnya itu. Hanya kita wajib mengimani bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, tidak seperti orang yang sedang berkendaraan atau menunggang binatang, tidak seperti